Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Noval Zahran dengan NPM 0661212442 dari Universitas Pakuan, program studi farmasi. Pada kesempatan kali ini di bawah bimbingan Ibu Honifah Engfram, saya ingin memberikan edukasi tentang hal yang berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penggunaan obat antibiotik tanpa resep. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar atau merasakannya sendiri atau mengalaminya sendiri, misalnya pada saat batuk pilek atau tenggorokan kurang enak, itu ada yang bilang minum amoxicillin aja biar cepat sembuh. Atau mungkin ada yang punya kebiasaan itu menyimpan sisa obat antibiotik lalu digunakannya lagi atau diminumnya lagi itu pada saat sakit. Padahal tidak semua sakit itu perlu antibiotik, dan kalau kita salah pakai itu akibatnya bisa serius gitu. Nah, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, untuk pembahasan video yang pertama itu adalah kenapa masih banyak orang yang menggunakan antibiotik tanpa resep. Kemungkinan ada beberapa alasan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah kurangnya informasi. Masih banyak orang yang menganggap antibiotik itu adalah obat sakti atau yang bisa disebut juga obat dewa yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Padahal itu salah besar. Terus kemudian yang kedua tuh ada kebiasaan turun-temurun, atau orang tua, tetangga atau teman pernah merasakan cepat sembuh setelah minum antibiotik. Jadi kebiasaan itu terus-menerus akan ada di kehidupan kita sehari-hari karena pengaruh lingkungan. Yang ketiga tuh ada takut makin parah. Banyak orang yang ingin sembuh tuh tanpa harus ke dokter. Jadi orang-orang berumpama, oh sebelumnya saya tuh menggunakan obat ini, menggunakan dengan antibiotik amoxicillin sembuh kok, apa saya beli di apotek aja ya? Sebenarnya itu salah, karena setiap orang sakit kan harus ada diagnosanya. Jadi yang mengambil keputusan pengobatan bisa dari dokter ataupun apoteker. Jadi harus ada yang memonitoring atau memberitahu informasinya. Kemudian yang ketiga tuh sebagian orang berumpama takut penyakitnya makin parah. Banyak yang ingin sembuh tanpa harus pergi ke dokter. Lalu yang keempat itu masih ada sebagian apotek yang menjual antibiotik bebas tanpa resep dokter. Jadi pikiran masyarakat tuh memikirkan, oh antibiotik ini masih bisa kok ditebus tanpa resep dokter, jadi kita bebas juga dong belinya. Nah, pada pola pikir kayak gitu yang masih tertanam di masyarakat. Padahal sebenarnya antibiotik hanya bekerja melawan bakteri, sedangkan penyakit yang paling sering kita alami seperti flu, pilek, sakit tenggorokan, ataupun batuk itu kebanyakan disebabkan oleh virus, sehingga antibiotik yang kita minum itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi kalau kita minum antibiotik saat sakit yang disebabkan oleh virus, itu sama aja seperti minum obat yang tidak diperlukan gitu. Jadi kayak buat apa kita minum obat tapi nggak ada khasiatnya untuk tubuh kita gitu. Oke, pada pembahasan video yang kedua ini, apa dampaknya kalau kita salah menggunakan antibiotik? Nah, ini perlu benar-benar kita perhatikan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Apa itu resistensi? Nah, jadi gini, resistensi itu ketika kita sering menggunakan antibiotik sembarangan, bakteri yang ada di tubuh kita tuh bisa beradaptasi dan menjadi kebal. Akhirnya, ketika tubuh kita benar-benar sakit atau tumbang dan butuh antibiotik, jadi antibiotik itu yang kita minum itu udah tidak mempan lagi obatnya. Nah, akibatnya yang pertama tuh penyakit jadi lebih lama sembuhnya. Yang kedua, harus menggunakan antibiotik yang lebih kuat atau dosisnya yang lebih tinggi. Misal dulu kita pernah minum obat amoxicillin dengan dosis 500 mg. Nah, itu kita udah tidak mempan lagi dengan dosis segitu. Jadi kita harus meminum obat yang lebih tingginya dengan dosis 750 mg. Terus yang ketiga, biaya pengobatannya lebih mahal. Yang keempat, efek sampingnya juga lebih besar. Dan yang terakhir, yang kelima, bahkan dapat menyebabkan kematian, terutama jika infeksinya berat. Dan ingat, resistensi ini bukan cuma berdampak pada kita, tetapi bisa menular ke orang lain. Jadi sudah masuk kategori masalah kesehatan masyarakat, bukan hanya masalah pribadi. Selain itu juga antibiotik punya efek samping. Seperti yang pertama tuh ada mual dan diare. Yang kedua ada reaksi alergi. Jadi nggak semua orang cocok dengan antibiotik. Ada beberapa orang yang mungkin alergi dengan antibiotik. Misal contoh reaksi alerginya itu seperti gatal-gatal dan lain-lainnya. Terus yang ketiga ada kerusakan hati dan ginjal jika digunakan dengan sembarangan. Jadi minum antibiotik sembarangan sama sekali tidak membuat sembuh lebih cepat. Justru bisa membuat tubuh kita semakin rentan terhadap segala
penyakit, bakteri, dan lain-lainnya. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga itu adalah lalu apa yang harus kita lakukan. Nah, agar kita terhindar dari bahaya resistensi, ada beberapa hal sederhana seperti berikut ini. Yang pertama, gunakan antibiotik jika yang dianjurkan oleh dokter atau yang sudah diresepkan oleh dokter. Yang kedua, jangan berhenti minum antibiotik sebelum waktu yang ditentukan, meskipun sudah merasa enakan badannya atau sudah merasa membaik dari sakit sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jangan memakai sisa antibiotik dari pengobatan yang sebelumnya. Yang keempat, jangan meminjam atau memberikan antibiotik kepada orang lain. Yang kelima, kalau kita sedang flu, perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, konsumsi buah dan vitamin, dan bila perlu, gunakan obat pereda gejala yang aman. Dan yang paling penting, kalau ragu, tanyakan kepada tenaga kesehatan, apoteker, ataupun dokter. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari isi video ini. Jadi antibiotik bukan obat yang bisa dipakai dengan sembarangan. Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik yang berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Mari kita menjadi masyarakat yang lebih bijak dalam menggunakan obat. Kalau sakit, tanyakan dulu, jangan langsung minum antibiotik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.